Hari ini kita mau bedah sebuah misteri finansial dari salah satu pemain telekomunikasi terbesar di Indonesia, PT XL Smart. Ceritanya tuh unik banget. Gimana caranya sebuah perusahaan bisa punya penjualan yang naik gila-gilaan, tapi di saat yang sama keuntungannya malah ambles entah kemana. Oke, kita langsung selamin aja kasusnya. Coba deh lihat angka-angka ini. Kalau dari sisi ini, ceritanya kelihatan bagus banget. Pendapatan XL Smart meroket lebih dari 20% sampai tembus 30,55 triliun rupiah. Artinya apa? Ya artinya mereka berhasil menjual lebih banyak layanan, entah itu data, broadband, atau jasa lainnya. Gampangnya, bisnis mereka lagi laku keras. Tapi, disinilah keanehan itu muncul. Di balik pendapatan yang meroket tadi, laporan keuangannya justru nunjukin cerita yang beda 180 derajat. Perusahaan malah mencatat kerugian bersih sebesar 2,59 triliun rupiah. Ini benar-benar pembalikan yang dramatis, karena tahun lalu di periode yang sama, mereka masih bisa untung 1,33 triliun. Jomplang banget kan? Jadi, pertanyaan utamanya adalah, kok bisa? Pendapatan naik 20%, tapi hasilnya malah berbalik dari untung triliunan jadi rugi triliunan. Sebenarnya uangnya lari kemana? Nah, ini dia misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, untuk nemuin jawabannya, kita harus lihat sisi lain dari pembukuan, yaitu sisi biaya atau beban perusahaan. Karena logikanya simple, kalau uangnya nggak jadi laba, ya berarti uang itu keluar buat bayar-bayar biaya. Dan bener aja, disinilah kita nemuin biang keroknya. Total beban usaha XL Smart itu meledak, naiknya lebih dari 44%. Wow! Seperti yang bisa kita lihat di grafik ini, ada 4 penyebab utamanya. Biaya penyusutan, infrastruktur, interkoneksi, dan biaya keuangan. Keempat pos inilah yang nyedot sebagian besar pemasukan perusahaan. Kita bedah satu-satu ya, mulai dari yang paling gede, penyusutan. Biaya ini loncat 36%. Gampangnya gini, penyusutan itu adalah biaya penurunan nilai aset fisik mereka, kayak menara, alat-alat jaringan, seiring berjalannya waktu. Logikanya, makin banyak aset yang dimiliki, yang makin tinggi juga biaya penyusutannya. Lanjut, ada beban infrastruktur. Ini tuh ongkos buat ngejalanin dan ngerawat semua jaringan fisik mereka. Biayanya naik 31%. Isinya macam-macam, mulai dari sewa lahan buat menara sampai bayar tagihan listrik buat semua peralatannya. 2 pos pengeluaran lainnya juga nggak kalah bengkaknya. Biaya interkoneksi, ini ongkos buat nyambungin panggilan atau data ke jaringan operator lain, meroket 54%. Terus, biaya keuangan, yang intinya adalah bunga utang perusahaan, juga ikut naik 29%. Oke, jadi kita udah tahu apa yang bikin rugi, ledakan biaya di 4 area tadi. Tapi itu baru menjawab setengah dari teka-teki. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, kenapa? Kenapa semua biaya ini bisa bengkak secara bersamaan, spesifik di tahun 2025? Jawabannya ternyata cuma satu. Ada satu peristiwa tunggal yang mengubah total struktur keuangan XLSM. Peristiwa itu adalah sebuah merger besar-besaran dengan kompetitornya. Coba kita lihat lini masa ini. Kunci dari semua perubahan ini ada di tanggal 16 April 2025. Di hari itu, penggabungan usaha antara XLSM dengan Smartfren dan Smart Telecom resmi terjadi. Jadi, laporan keuangan yang kita bahas ini adalah yang pertama kalinya merefleksikan dampak penuh dari merger raksasa tersebut. Nah, untuk memahami dampak finansial merger ini, kita perlu kenalan sama satu istilah akuntansi yang penting, goodwill. Gini deh, waktu sebuah perusahaan membeli perusahaan lain, mereka tuh gak cuma bayar menara dan kabelnya, mereka juga bayar hal-hal yang gak kelihatan, kayak reputasi merek, basis pelanggan setia, dan potensi sinergi di masa depan. Nah, selisih antara harga beli dengan nilai aset fisiknya itulah yang disebut goodwill. Dan lihat deh angka-angka ini. Skala akuisisinya kelihatan jelas di sini. Setelah merger, nilai goodwill di neraca XL Smart itu melonjak hampir 2 kali lipat, dari 6,7 triliun jadi 13 triliun rupiah. Ini nunjukin betapa besarnya nilai yang mereka bayarkan untuk aset-aset tak berwujud milik Smartfren. Jadi, ini dia benang merahnya. Merger ini memicu semacam reaksi berantai yang langsung bikin semua biaya tadi meledak. Pertama, mereka mengakuisisi semua aset jaringan Smartfren kan? Artinya aset nambah, ya biaya penyusutannya jadi lebih tinggi. Kedua, menggabungkan 2 jaringan raksasa, itu butuh biaya integrasi dan infrastruktur yang super mahal. Dan terakhir, akuisisi segede ini sebagian besar dibiayai oleh utang baru, yang otomatis bikin biaya bunga atau biaya keuangannya naik. Semuanya nyambung kan? Lantas, apa artinya semua ini bagi perusahaan? Merger ini benar-benar telah mengubah wajah XL Smart. Ini adalah sebuah pertaruhan besar untuk menjadi pemain yang lebih dominan. Tapi pertaruhan itu datang dengan resiko yang jauh lebih besar juga.
Tabel perbandingan ini nunjukin perubahannya dengan sangat jelas. Total liabilitas atau utang perusahaan melonjak dari sekitar 60 triliun jadi hampir 78 triliun rupiah. Utang jangka panjangnya malah hampir 2 kali lipat. Perusahaan ini sekarang memang jauh lebih besar, tapi juga punya beban utang yang jauh lebih berat di pundaknya. Kutipan ini diambil langsung dari laporan keuangan mereka. Ini mengonfirmasi inti dari strategi mereka. Mereka secara sadar membayar lebih dari nilai aset fisiknya untuk mendapatkan keuntungan strategis di masa depan. Dan kelebihan pembayaran itulah yang mereka catat sebagai goodwill. Jadi, inilah realitas baru bagi Excel Smart. Di satu sisi, mereka sekarang punya basis pelanggan yang jauh lebih besar, jangkauan jaringan yang lebih luas, dan yang terpenting, spektrum frekuensi yang lebih banyak untuk tumbuh. Tapi di sisi lain, mereka harus menanggung beban utang yang sangat besar, menghadapi tantangan integrasi dua jaringan raksasa, dan ya, itu harus rela mengorbankan keuntungan jangka pendek demi ambisi jangka panjang mereka. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Excel Smart memang telah bertransformasi menjadi pemain yang jauh lebih dominan di pasar telekomunikasi Indonesia, tapi dengan mengorbankan kesehatan finansial jangka pendeknya. Hanya waktu yang bisa menjawab apakah pertaruhan besar ini akan terbayar lunas sebagai sebuah langkah strategis yang jenius, atau justru menjadi sebuah beban yang terlalu berat untuk ditanggung.